ada seorang ibu rumah tangga yang jengkel melihat kelakuan dari tetangga depan rumahnya. Kenapa? Karena tetangga depan rumahnya itu rumahnya kusam, tidak pernah dibersihkan, kotor, dan kelihatan banget orangnya itu jorok sekali. Dia selalu uring-uringan. Lah ya, itu loh tetangga depan rumah saya itu loh, rumahnya kotornya minta ampun, jeleknya minta ampun. Kemudian dia cerita, wadul, ngomong sama suaminya, ini loh Pak, saya itu setiap hari melihat tetangga saya yang rumahnya kotor, jelek, itu rasanya itu jengkel. Kok ya ono wong kaya ngono itu loh, rumahnya kok kotor, jelek, kelihatan kusam, tidak pernah dibersihkan. Kemudian si suaminya berkata demikian, Bu, sekarang tidak usah melihat rumahnya tetangga depan rumah. Coba kaca ibu yang di depan ini bersihkan setiap pagi. Coba bersihkan dengan baik. Nanti kamu akan melihat setelah kamu membersihkan kaca depan rumahmu sendiri. Betul, setelah itu kemudian istrinya membersihkan kaca itu dan kaca depan rumahnya dibersihkan hingga bersih. Tiba-tiba dia kaget karena tetangga depan rumahnya menjadi bersih, baik, dan tidak kusam lagi. Kemudian dia mulai malu terhadap dirinya sendiri. Ternyata yang kotor itu bukan rumah tetangga depannya, tetapi yang kotor itu adalah kacanya yang buram. Sehingga dia selalu melihat dengan kacanya sendiri itu terlihat tetangga depan rumahnya buram. Maka setelah dia membersihkan kaca depannya sendiri itu, sekarang terlihat jelas bahwa tetangganya pun kelihatan bersih. Teman-teman sekalian, cobalah kita membersihkan hati kita sendiri. Kacamata hati kita ini akan membuat kita melihat cara pandang kita berbeda ketika Anda melihat orang yang di depan Anda. Seringkali orang-orang nampak buruk, nampak kusam dan kotor karena bukan mereka yang salah, tapi kacamata Anda, kaca depan rumah Anda, kaca hati ini yang perlu dilap, dibersihkan, sehingga Anda punya cara pandang yang baik kepada orang lain. Banyak orang yang sering nyinyir, kadang-kadang cepat menghakimi orang yang mungkin dia sendiri tidak ngerti dan tidak tahu. Apalagi orang itu memiliki a priori pada orang lain. Jadi kalau orang ini sudah salah di matanya, bener ya salah, apa meneh salah itu. Sehingga kacamatanya sudah buram, hatinya sudah buram. Mbok wong kuwi baik pun dia tetap akan menilai jelek. Apalagi kalau dia jelek, habis kalian dihajar. Itu namanya hatinya sudah kotor. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang tanda petik sering nyinyir di medsos atau dimanapun itu, jangan-jangan dia perlu membersihkan kacamata yang dia pakai, yang sering dibuat ukuran untuk melihat orang lain, sehingga orang lain nampak konyol, nampak jahat, nampak jelek, dan dia sendiri yang benar. Yuk, hari ini kita belajar satu hal, bersihkan hati kita, bersihkan cara pandang kita, bersihkan hidup kita, supaya kita bisa melihat orang lain di depan kita, orang lain yang bersama dengan kita, dengan hati yang jernih, tidak sekedar menjadi hakim yang adil. Nyinyir, salah kan? Nyinyir, salah.